Rezeki tak akan datang sendiri, melainkan harus dicari. Ingin sukses dan hidup senang, haruslah rajin dan berusaha keras. Kalau malu dan malas, mencoba tentunya tak akan mendapat hasilnya. Termasuk salah satunya usaha gorengan. Gorengan merupakan makanan yang memang paling banyak digemari oleh semua orang, karena gorengan memiliki cita rasa yang enak dan memiliki tekstur yang lebih renyah. Berbagai jenis gorengan yang ditawarkan di pasaran biasanya meliputi ketela goreng, risoles, tahu isi, bakwan sayur, dan berbagai jenis gorengan lainnya. Namun, tak pernah ketinggalan juga pisang goreng. Pisang goreng di masyarakat memang cukup banyak diburu dan juga dicari, sebab pisang goreng memiliki cita rasa yang manis dan empuk sehingga membuat banyak orang yang suka. Di samping itu, harga pisang goreng pun juga sangat terjangkau. Maka tak heran bila kalangan anak-anak sering mencari sajian gorengan saat Makanan pisang goreng biasanya sering dijumpai di pinggir jalan hingga di warung-warung kopi. Makanan pisang goreng biasanya sangat sesuai dinikmati dalam keadaan hangat ketika cuaca hujan. Terlebih lagi ketika menikmati pisang goreng ditemani dengan segelas minuman kopi maupun teh, sehingga akan menambah kenikmatannya lagi. Sebenarnya keberadaan pisang goreng sudah ada sejak lama, namun kenyataannya hingga saat ini makanan pisang goreng tetap saja laris manis di serbu pelanggan. Melihat banyaknya lapisan masyarakat yang mencari sajian makanan pisang goreng hingga membuat peluang usaha pisang goreng cukup menguntungkan. Usaha dengan membuat makanan pisang goreng sebenarnya memang tergolong jenis usaha yang sangat mudah dilakukan. Terlebih lagi dalam mengolahnya pun juga sangat sederhana sehingga membuat semua orang pasti sudah bisa membuatnya. Untuk bahan baku yang digunakan dalam membuat pisang goreng sendiri pun juga terbilang cukup mudah didapatkan di toko-toko terdekat. Tak sedikit juga orang yang sudah mengetahui cara mengolah pisang goreng sehingga membuat banyak orang yang menggeluti bisnis dengan menawarkan gorengan ini. Usaha makanan pisang goreng memang cukup menyajikan bila dijalankan, seperti usaha yang dijalankan oleh Budi Hasmi Datuk Begindo yang lebih akrab dipanggil Inyek Budi, yang berlokasi di Jalan Raya Sungai Jariang, Negari Kota Panjang, Kecamatan Ampekoto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Inyek Budi yang sudah menggeluti usahanya itu semenjak tahun 2008 lalu tergolong sukses dalam berjualan goreng pisang. Bayangkan saja, cuma dalam tenggang waktu 3 jam semenjak pukul setengah 4 sore hingga sampai jam setengah 7 malam, goreng pisang Inyek Budi terjual pada para langganan mencapai 300 buah lebih. Belum lagi mie tahu isi serta bakwan sayurnya. Ini lantaran gorengan Inyek Budi tergolong ramai diminati. Bahkan pelanggannya ada yang dari Riau, Sumatera Utara, dan Jambi karena sering melewati jalur jalan alternatif Ngarai Panta Matur. Nah, bagaimana sisi perjalanan usaha Inyek Budi ini? Silakan simak tayangan langsung dari Sungai Jariang, Negari Kota Panjang, Kecamatan Ampekoto, Kabupaten Agam, oleh reporter Bukit Tinggi Vlog Muhammad Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bukit Tinggi Vlog dimanapun berada. Kita ketemu lagi di channel Bukit Tinggi Vlog. Dan
pada kesempatan kali ini kita berkesempatan berkunjung ke salah satu pondok gorengan ini di Sungai Jahariang, di Nagari Kota Panjang, Kecamatan Ampekoto. Gorengan, sebagaimana kita tahu sahabat, merupakan makanan yang kaya karbohidrat dan banyak kita temui di masyarakat dimanapun kita berada. Nah, dan gorengan yang kita kunjungi hari ini kita dapatkan informasi, ini termasuk salah satu gorengan yang sangat laris dan bahkan omsetnya lumayan dalam satu hari sahabat. Nah, untuk itu kita sambil mencoba gorengan ini dan menikmati gorengan yang ada di sini. Nah, kita berkesempatan langsung bertemu dengan Inya, pemilik gorengan ini. Kita akan berbicara sedikit singkat dengan beliau. Nah, Nya, bisa diceritakan sedikit Nya, sejak bilo Nya menggali goreng di Siko? Menggali goreng dari 2008. Sejak tahun 2008. Nah, sejak 2008 mulai menggali goreng, berarti lah sekitar 2 balik tahun lebih ya, Nya. Nah, ketika pertama kali menggali gorengnya, nah, kakak masih ingat lainnya bara dapet labo ketika itu? Kalau dulu tuh pertama menggali seketik labonya. Seketik labonya. Itu pakai minyak tanah. Oh, pakai minyak tanah. Minyak tanah. Nah, kini kalau dia tahu berhari, lebara dapet labo seharinya menggali goreng. Kalau goreng, kalau pisangnya lebih labo 150 tiap yang pola. Secara itu yang untung saja sekitar 150-an rata-rata sehari. Nah, jenis gorengan apa saja nan ada Inya jual atau yang ada di Sikonya? Goreng pisang rajo, bakwan, tahu, risoles. Rata-rata harganya berapa? Kalau pisang goreng 2.000 udah. Pisang goreng 2.000, pisang rajo ya? Ya, pisang rajo. 2.000. Ya. Kalau tahu 1.000. Bakwan 1.000. Risoles 1.000 juga. Nah, jadi Inya mengalih itu hari? Sehari. Dari jam berapa bukanya? Kalau buka kadewa jam 2, mulai menggoreng jam setengah sampai, ganti jam setengah sampai. Setengah sampai? Ya. Sampai maghrib. Sampai maghrib? Habis? Alhamdulillah habis. Oh. Tapi kalau habis maghrib itu kan ada orang yang minta masan balik kalau cuci bahan gorengan. Oh, bisa digoreng. Nah, just atau malam. Iya. Kira-kira dalam sehari itu Nya, di luar keuntungan berasa dari bara omsetnya? Omset apa lah? 500.000 sehari omset dari menjual goreng. Iya, itulah omset total kan? Iya, total lah, termasuk modal, bahan baku segala macam. Nah, di antara banyak gorengan kok yang paling banyak dicari orang kamari yang mana? Bakwan pisang goreng. Bakwan marato lah kalau cari orang. Iya, marato. Ada yang suka tahu, ada yang suka bakwan, ada yang adu apanya, suka goreng pisangnya. Iya. Jadi yang goreng pisang mana jenisnya? Pisang rajo, ada pisang abu, pisang batu. Pisang batu ada lah di kada. Kalau kuahnya. Oh, gitu. Pisang rajo. Kalau kalau bila ada pisang saya. Oh, bila ada pisang saya. Ada pisang batu yang tadi lah. Tapi yang pisang rajo rutin. Rutin tu hari. Kira-kira yang datang, apakah orang membalinya yang masyarakat di Siko atau yang sengaja lewat atau ada yang kebetulan lewat atau pasti sengaja datang kemari mencari? Kebanyakan yang lewat. Orang lewat singgah kemari. Atau ada yang kenal dan Iya. Boleh dicoba gorengannya? Boleh coba lah. Ya. Goreng pisang rajo. Ini salah satu gorengan. Nah, goreng pisang rajo. Aduh. Ini sahabat, goreng pisang rajo. Nah, kita coba agak sebentar makan goreng pisang. Lama bana. Gorengan pisangnya pas. Kemudian tapuangnya pun pas.
Nah, kalau boleh cerita sebenarnya rasio mobil gorengan koyo garing model konya. Kalau rasio lah ada om. Kalau ada rasio, tapuang lah ya. Tapuang saja. Ya. Baik itu tapuang saya. Jadi sobat Iwana aja ya. Iwana tuh. Awak menggoreng di rumah. Kalau tadi contoh apa aja lo macam tapuangnya. Di rumah ada juga kadang menggorengnya, tapi tidak mau dekono hasilnya dong. Nah, adon lain enggak? Ya, kalau menu lainnya tambah talu aja. Menggoreng. Iko orang rumahnya? Iya. Oh, mungkin doa orang rumah mungkin bisa jadi. Penambahnya. Enak sahabat. Gorengannya ya sempurna, matang ya. Kemudian kulitnya juga garing. Dan tadi juga kita sudah berkesempatan mencoba gorengan lainnya, tahu dan bakwan, dan rasanya enak. Jadi tidak salah setiap warga yang berkesempatan lewat di sini mampir dan membeli gorengan yang ada di sini. Dan kalau dilihat tadi dari jam buka jam 3:30 sampai maghrib dengan gorengan yang begitu banyak, ini bisa katakan memang gorengan yang cukup laris, ya, gorengan cukup laris di lokasi kita ini. Nah, ini lainnya. Kalau untuk goreng pisang rajo kan ya, bara namanya ya, bara beli berbiji om. Nah, anunya, habis harinya, Habis harinya. Ada kalau kita cari cuaca apa om? Cuaca. Kalau ada libur habis berapa juga ya? 3.000 jam libur. Kalau hari hujan berkurangnya? Kalau di hujan kalau cari cuaca mah kalau pas hari mulai kau mau apa lah? Kalau di hujan kami. Kalau habis hujan dulu kami. Oh, ketika hujan nanti orang mah tidak hujan. Iya. Padahal makan goreng itu hari hujan namanya. Banyak pasan ulang. Anta ke situ, anta kemari. Oh, bisa diantar. Abang aja anta boleh kalau bisa ke Kampi Angke itu diantaranya. Bisa aja. Bisa aja. Hah? Ongkirnya dah. Iya, nah. Ongkirnya. Ada apa yang? Kurang konveksi dah. 2 kali seminggu, sekali. Langganan kemari. Saya talu sama gorengan. Baru terana. Tadi kabarnya ada minuman di sini kok. Teh talu ah? Iya. Teh talu apa tadinya? Teh talu pandan. Teh talu pandan. Teh talu nan dicampur aja. Jo pandan. Rasa pandan. Pandannya daun pandannya. Iya. Ya. Patut dicoba sahabat. Kalau biasa minum teh talu tapai, teh talu original. Nah, kini ada celeh teh talu pandan. Nah, nanti akan kita coba. Kita coba nanti pesan satu. Bagaimana rasanya nanti kita berkabar ke sahabat. Baik sahabat, kita nikmati dulu gorengannya sambil menikmati minuman kita. Teh talu pandan datang. Nah, kita nikmati gorengan ini. Tetap bersama kami di Bukit Tinggi Vlog. Sahabat Bukit Tinggi Vlog, nah ini tadi yang kita sampaikan, teh talu pandan. Sekilas penampakannya tidak ubahnya seperti teh talu biasa, tidak ubah seperti teh talu biasa atau talu original. Tapi ketika kita coba cium baunya, memang ada nuansa bau pandannya agak terasa baunya. Nah, sekarang kita coba aduk dulu. Kita coba. Rasanya enak dan memang pandannya tidak terlalu dominan, tapi terasa. Dan ini sangat membantu bagi orang-orang yang ketika minum teh telur ingin agak menghilangkan terbawa-bawa bau amis telur, ataupun ketika meminumnya ini hilang. Nah, pandan itu salah satu fungsinya memang sebagai pewangi makanan atau kue. Ini juga fungsi yang sama dari teh talu ini.
dan rasa telurnya tidak hilang. Satu telurnya tidak hilang dan pandannya pun tidak terlalu banyak. Bisa dikunci lah, Pak. Dimasukkan ke campuran. Jadi ketaluannya enak, agak masih mirip dengan rasa original, tapi terbantu dengan wangi ataupun rasa pandan ya dimasukkan ke telurnya. Sama. Tanya lah kayo bang, kau nak main nanti taluan sih. Kayo. Oh, teman ni. Bang kau nanti taluan. Mana minum teh apa kayo? Kalau makan gorengan bang, Nah, sama kopi pernah. jadi kalau makan gorengan tak cocok teh talu. Oh bukan aja tuh. Kurang mas lobo. Menurut selera masing-masing ya. Oh, betul. Ya, tapi kebanyakan, nah goreng tuh makan gorengan kayak ini. Itu kawannya ya. Minum. Cuman nih. Oh, itu mani. Apa enggak teh talu? Ya kalau biasa, kalau itu kan menjadi sebuah tradisi lo di mentutua ya nah. Kalau makan gorengan tuh di kawan ini dek jo temani atau kopi bi ya. Kalau kita lu aja kawannya. Kalau kita lu itu kalau gorengan kok masih katan sikatan. Ada Ya, talu itu aja. kita pagi. Nah, ini teh talu apa? Kalau kita lu kok sore-sore lagi kok rasanya tak pas. Kalau kita lu itu diminum pakai gorengan sama katan. Layak dibuka kepala sekali. Oh, kalau sore itu bisa ada buka kepala. Tidak ada kepala. Ada kepala. Kurang siswa ada kayo. Oh ya. Kalau mau kita dulu, Ya. dulu kan punya. Nah, Kalau yang pagi, ya. ya malam. Kalau sore itu bisa dimasukkan ke malam. Kalau pagi itu untuk nambah stamina. Kalau sore ke malam itu untuk mengurangi rasa dingin. Nah, rasa dingin. Yang sudah kedua, minum. Jadi, teh mani. Teh mani. Goreng lama kan ada kayo? Goreng pasang rajo. Bahasa goreng cara juga ada kayo. Juga beda aja. Beda bagus, beda lama, beda nggak lama. Beda lama. Beda lama. Ya. Beda lagu. Kalau makan di tempat gorengan lain, lain lo asik. Jadi lo asiknya. Kalau di situ kok lain lo rasul. Jadi lo rasono. Baras tuh. Rasono lain. Rasul gorengan sungai jadi. Oh, raso sungai Jariang. Iya. Karena nanti di Betul Taba, raso Betul. gorengan Betul Taba. Iya. Itu pisang lo dari mana? Dari kampung lah Pak. Dari kampung juga. Dari kampung pisang. Dari kampung pisang. Asli pisangnya kok. Pastilah. Ya. Dari kampung. Jadi di situ ada nama kampung ada kayo. Ya. Nama kampungnya kampung pisang. Pisang itu asli dari kampung pisang. Jadi kalau di Betul Taba orang baik goreng, tak bisa kecap pisang Betul Taba dong. Sama tuh ini. Bisa betul lagi. Betul lagi. Makan goreng pisang. Pisang. Rajo pisang. Sarajo. Ada yang mau pesan ajo bagi peminum bayi mencoba goreng pisang ajo kembali dari kayo. Sore-sore. Ya. Kalau sore-sore mau bang. Mau. Kalau pagi enggak bang. Pagi di Kota Bahasa lah dia Makadang teh. Enggak kalau kasih kro. Pagi udah enggak mau gorengan. Makan goreng kok pasnya siang, pagi atau malam dah kayo. Kalau pasnya sore-sore bang. Sore. Ya, bisa Ya. istirahat. Katan tak ada sebenarnya. Hari Minggu apa ya? Oh, katan dari Katan minggu dari saya. Minggu. Apa kok dari minggu sebenarnya? Dari Minggu tuh langganan orang Bawulu banyak. Oh, itu. Kalau pulang Bawulu singgah. Kalau pulang mesin durian apa ya? 2 hari apa ya? Oh, kursi durian. Ya mesin durian. Dari dia Sogo, enggak ada orang bertanya katan Jarang goreng ya, ya. jarang. Jarang. Ya. Kalau katanya mau kosa banyak. Jadi sahabat, kalau mau makan gorengan ke sini tanpa katan. Jadi katan di sini cuma ada hari Minggu. Kalau sahabat mau makan goreng, hari Minggu tuh paginya. Sore, Sore jam 0 sore. Nah, katan sore hari Minggu bisa makan pakai gorengan. Di luar hari Minggu tidak ada katan. Tidak ada katan kecuali musim durian. Nah, kalau musim durian banyak orang cari katan. Jadi ini yang kali goreng, kau cari juga bang Ale. Kalau tidak tiba di musimnya, namun buat. Ketika di musimnya, baru namun menjual. Nah, jadi sahabat, dimanapun berada, ini bagi sahabat yang lewat ke daerah Sungai Jariang, nah ini di tepi jalan raya, ya. Kalau kita dari arah Ngaresanok menuju jalan tembus ke Panta,
nanti ada pondok gorengan. Sebenarnya nama tidak ada, tapi ini gampang dicari. Kalau tidak ketemu bisa ditanya di mana gorengan ini jatuh. Nah, insyaallah pasti ketemu. Dan rasa gorengan tidak mengecewakan. Pisang rajonya enak, bakwannya enak, tahunya juga enak, dan ini saus cabenya juga enak. Pokoknya highly recommended. Nah, sangat direkomendasikan bagi sahabat semua. Dan jangan lupa telur pandangnya. Baik sahabat, sampai di sini dulu yang kita informasikan. Nah, nanti kita ketemu lagi di kesempatan berikut. Saya Muhammad Razi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.